Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatun bayyinat wa man kafara fa umati'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat sang Maha Pencipta segala-galanya. Pencipta bumi, pencipta langit, raja bumi, raja langit, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Seiring salawat dan salamnya semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kepada para sahabatnya, para kerabatnya, para tabi'in, atba'i tabi'in, ulama aulia sampai kepada kita yang senantiasa mengikuti dan taat terhadap ajaran dan ajakannya. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi dengan bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ditimpakan kepada mereka adzillatu, kehinaan, wal masakin, dan kemiskinan. Itu semuanya karena ulah-ulah dia sendiri, karena ulah-ulah diri kita sendiri. Maka oleh sebabnya Allah tidak akan merubah nasib seorang. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia sendiri yang dapat merubah planning, apa memang maju ke depan yang arah yang lebih bagus atau kita lebih rendah. Karena masa kehidupan dunia berputar, masa beralih, waktu maju hari silih ganti. Di saat itulah maka setiap manusia, tidak ada satu orang pun yang dilepas diuji, yang tidak diuji, tidak seorang pun yang tidak diuji, dapat cobaan. Semua manusia pasti dapat ujian dan cobaan. Ketika kita diberikan oleh Allah dengan serba kemewahan, serba mampu, serba kuat, maka kunci utama adalah syukur kepada Allah. Andai kata Allah memberikan segala sesuatu kepada kita dengan segala kekurangannya. Contoh kecil misalnya, pagi-pagi hujan gerimis rintik-rintik, 8 ditambah 11, tidak ada makanan, tidak ada beras, perut keroncongan, tadanya lapar telah melanda, suaranya keruyuk-keruyuk bagi saudara sedang mereka, stok makanan raib dimakan tikus, nasi nggak ada, beras nggak punya, mau ngutang sudah tidak ada yang percaya, karena kebiasaannya giliran ngutang semangatnya semangat 45, giliran bayar bagi pasien sedang diinfus, anak rewel ditambah sakit-sakitan yang kecil, cacingan yang tengah, korengan yang sulung, bisulan, ibunya ceking, neneknya TBC, kakeknya lemah jantung, dia sendiri terjangkit penyakit gula darah, komplikasi dengan ambeien, punya tetangga cerewetnya minta ampun. Setiap pagi berkicau bagi burung kutilang, RT nagih PBB, ronda minta bayaran, cicilan motor nunggak 3 bulan sudah tidak, buset, itu masalah. Namun permasalahan ini, segala sesuatu permasalahan kalau kita jadikan masih jadi masalah. Indeed we have difficulty in our life is relative. The common rejected all problem can be solved whether it's great or not. Sesungguhnya kesulitan dalam hidup itu bersifat relatif. Suatu persoalan yang sangat kecil akan terlihat sangat sulit bagi orang yang berjiwa kerdil. Sedangkan menurut orang yang berjiwa besar, tiada suatu persoalan pun yang tidak bisa diatasi sebesar apapun persoalan tersebut. Dan apabila persoalan tersebut menimpa pada dirinya, ia selalu mengambil hikmahnya. Karena ingatlah bahwa likulli syai'in hikmatun, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Likulli syai'in nafiun, segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Orang yang berjiwa besar akan semakin bertambah besar, karena setiap kali mengatasi kesulitan, dia selalu dapat mengatasi kesulitan. Berbeda hanya dengan orang yang berjiwa kecil, maka jiwanya akan semakin mengecil, semakin mengerdil, karena setiap menghadapi kesulitan dia selalu lari darinya. Oleh karenanya, segala sesuatu kesulitan apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, selesaikanlah satu demi satu. Insya Allah rekan relax dalam hidup ini, insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekarang sebuah ketenangan. Ingat bahwa sebuah ketenangan, biasanya manusia itu diciptakan sebuah sehat badan. Ketenangan modal utama adalah sehat badan, tenang pikir. Sehat badan kalau pikir tidak tenang itu susah. Jadi kalang kabut, jadi al-insan kabut, al-insan kusut, al-insan kalut, al-insan gelut, al-insan nyatut, catutan, itu repot. Maka ciptakanlah aura ketenangan ini. Biasanya yang menjadi penyakit terutama yang masuk di dalam hati ini ada dua. Yang pertama adalah jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo.
ketika kita yang keduanya masuk dalam diri kita, usahakan satu demi satu tuntaskan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan yang hakiki, yang pada intinya kita selalu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Segala sesuatu kemunculan kebahagiaan, ketenangan berawal dalam hati. Segala sesuatu hidup kita ini berawal dari sebuah pikiran. Semua bermimpi dalam segala hayalan apapun, maka tergantung dalam pola pikir kita. Maka yang dua ini yang perlu kita selamatkan, agar senantiasa tuntas dalam segala hal, agar senantiasa kita bebas dari segala berbagai macam masalah. Insya Allah, innallaha, jangan takut, innallaha ma'ana, la takhaf la tahzan, innallaha ma'ana. Seorang mukmin itu yang senantiasa tidak ada rasa takutnya sama siapapun, tidak ada rasa takut dengan manusia, karena semuanya jiwa raganya sudah diinvestkan untuk Allah, sudah ditransaksikan dengan Allah. Apapun yang Allah berikan, maka kita sadar saja bahwa itu adalah salah satu pemberian dan kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita sadar dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk kategori yang syukur. Seandainya kita tidak menyadari dan tidak menerima atas segala kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqdun robban siwaya, kata Allah, silakan cari langit sesemperan, langit jagat sasampaian, akan tetapi mohon maaf, engkau cari Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya bersiaplah kita untuk menebus menuju ajan yang lebih bagus, menuju ajan yang lebih bagus, menuju ajan sosial opceng, arah yang lebih baik. Semoga kita semuanya semakin lama semakin diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik kata kita, ketika segala berpermasalahan sudah mentok, maka apa yang harus kita lakukan? Satu di antaranya pekerjaan, tugas manusia. Hasil ataupun tidak berhasil, kita pasrahkan, kita curhatkan kepada Allah. Jangan curhat sama siapapun kecuali curhat kepada Allah. Jangan meminta pada siapapun kecuali meminta pada Allah, karena sesungguhnya semua dunia ini min qabdatillah, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.